Kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab. Kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai kitab diberikan oleh Jibril alaihissalam memberikan kitab kepada Nabi alaihissalam, dan Nabi itu buta huruf. Dia bilang nggak ada, Gabriel nggak ada, Nabi semua orang hebat. Bahkan penulis. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Orangnya ada di samping Pak Ustadz. Yang kedua, Tanyanya, memang ada Bible bahasa Arab pada zaman Nabi masih hidup? Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua? Itu. Saya pengen tahu tuh Bible versi apa gitu. Alkitab tertua Koptik namanya. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Saya udah ngumpulin Bible-Bible yang banyak, yang tua-tua, bahkan yang dalam bahasa Arab pun. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Baru 235 tahun setelah Nabi wafat, baru ada pertama kali Bible dalam bahasa Arab. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Yang disebut dengan kodeks Mount Sinai Arabic. Ada kodenya tuh 151 gitu. Kalau kodek-kodek itu memang dikasih kode nomor ya. Itu baru ada di abad ke-9, baru di tahun 867 Bible Arab pertama kali gitu. yang ketiga, Sekali lagi, kalau ada orang, Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli, dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik, kalau dia bilang kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak evangelion, itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab ataupun dari bahasa Ibrani ataupun dari bahasa Amhari. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amhari, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut evangelion. yang keempat, Jangan terima cowok yang rambutnya diwarnain. Kenapa? Kenapa Ustaz? Karena yang laki-laki rambutnya diwarnain hanya laki-laki yang di atas 60 tahun. Bang, itu rambutnya samping disemir biru. Iya, rambut saya disemir ini ya, karena kalau saya nggak semir, wah udah uban semua. Kan kalau semir hitam kan nggak boleh, haram ya. Jadi yang kelima, Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. wow, luar biasa. wow, memang keren, cadas. sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Ini adalah kata bijak ya, yang sering kita dengarkan dari para orang tua kita terdahulu ya.
ya. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Lalu ada satu lagi saya dapat kabar tadi siang. Itu pil pahit ternyata dibukakan sama Ustadz siapa? Ustadz Gus Imran dari Surabaya. Itu pil pahit punya video, itu Kainama semua. Pil pahit. Pil pahit aku mau bilang sama kamu ya. Silakan terus cari makan. Cari makan. Dengan memasang gambarnya Kainama. Karena kalau kamu tidak pasang gambar Kainama, penonton dikit. Ayo silakan. Kainama sedekah. Pil pahit, hei, pil pahit. Silakan. Kainama sedekah. Kamu cari makan dengan memajang gambar foto Kainama. Demikian ya. Barakallah. Puas ya. Bang Kay gak bisa bantah dengan argumen, jadinya gini. Jika kita gunakan standar yang sama, Bang Kay dan Aristo, kalau gak bahas kekristenan gak makan dong. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Nakal.